Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Sidang gugatan ijazah Pak Jokowi makin panas teman-teman. Setelah kubu Roy Suryo ini ya keberatan karena tidak dihadirkan Pak Jokowi dan juga ijazahnya. Hal ini disampaikan langsung teman-teman usai jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Solo, yang mana ini lawyersnya dari atau tim kuasa hukumnya Roy Suryo itu menyebut bahwa Jokowi kembali tak menunjukkan ijazahnya di sidang PN Solo. Penggugat dari awal memang tidak pernah ada. Nah, teman-teman, kita mending langsung saja simak pernyataannya biar ya komentar tidak terlalu panjang dan juga tidak simpang siur. Nah, mending Anda semua deh yang bakal menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, bukti mana yang lebih kuat daripada nanti admin yang ngomong terus nanti salah ya. Mending kita langsung saja deh simak informasi selengkapnya. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Pak, kalau melihat beberapa relawan juga ikut melaporkan terkait ijazah palsu ini sendiri seperti apa, Pak? Ya, saya kira kan setiap individu, setiap orang atau organisasi memiliki hak untuk itu, tapi dilakukan secara baik-baik. Ya. Pak JP Irfan mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah, ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami
dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian begitu. Nah, ini dilengkapi rekan kami, silakan. Jadi ini tadi daftar alat bukti yang sudah diverifikasi oleh majelis hakim ya. Jadi ini yang kami terima adalah surat tanda terima, yaitu benda-bendanya adalah ini hanya satu saja. Jadi ini menerangkan bahwa surat tanda terima dari untuk keperluan pelaporan yang pada tanggal 22 Januari yang dilaporkan adalah Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia, Rustam Effendi, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya satu saja, surat tanda terima salinan dari cetakan file PDF hasil scan dokumen. Jadi tidak ada ijazah, kopi ijazah pun tidak ada. Ya. Terus yang kedua, ini adalah tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ada beberapa bukti, jadi ini ada sekitar 3 bukti yang diajukan. Ini hanya fotokopi dari surat tanda terima yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Ini untuk keperluan pelaporan juga. Terus kemudian ada surat pengumuman nomor UGM _6529 _1 _07 _15. Ini fotokopi juga dari fotokopi. Ya. Ini intinya pada keterangannya ini hanyalah sebuah argumentasi. Ya, narasi saja. Ya, jadi tidak ada bukti apapun. Ya, jadi seperti pas foto diperkenankan adalah kacamata hitam dan lain sebagainya ya. Nanti ini mungkin untuk mahasiswa UGM boleh pakai kacamata. Ya. Terus ini saya ralat kembali saksi. Jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada 2 versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah. Kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat, bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi 2 itu sesuai permintaan dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku Ketua Tim, nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan juga terhadap Egy Sujana, Rizal Fadilah dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi Mahkamah Konstitusi, Profesor Mahfud, tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama ya, bahwa itu juga tidak pernah ada karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdatanya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan. Kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan dan saya berharap itu untuk dihentikan perkara itu ya, mumpung belum dilimpahkan ke kejaksaan tahap 2. Jadi ya soal saksi yang penyerangan maksud ada rencana datang ke persidangan nggak? Ada rencana datang ke persidangan? Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang. Irfan, lagi viral lagi. Ya. Izin Pak Irfan. Baik, selamat siang ya buat teman-teman semuanya. Hari ini sebagai tindak lanjut di dalam persidangan perkara perdata nomor 211 mengenai gugatan CLS yang disidangkan pada tanggal 23 kemarin, yang pada pokoknya sesuai agenda yang telah dijadwalkan hari ini kami bertemu dengan Bapak Jokowi dalam rangka koordinasi dan konsultasi
mengenai persiapan adanya pembuktian yang akan kami ajukan di persidangan setelah jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Nah, sesuai hasil konsultasi yang kami lakukan dengan Pak Jokowi, oleh karena bukti-bukti berupa ijazah maupun dokumen terkait saat ini dalam posisi di bawah penguasaan penyidik pejabat Polri yang ada di Polda Metro Jakarta, maka saya segera untuk mengajukan suatu permohonan ya supaya diberi kesempatan barang bukti terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk kami jadikan sebagai alat bukti di persidangan. Jadi intinya seperti itu, dan kami juga sudah koordinasi dengan tim penasihat hukum yang ada di Jakarta yang selama ini dipercayakan oleh Pak Jokowi untuk mengawal laporan dugaan tindak pidana atas nama terlapor Roy Suryo dan kawan-kawan, yang pada intinya mereka sangat memberikan suatu dukungan penuh, dan apabila ada kendala-kendala terkait dengan bukti-bukti tersebut, tentu saja kami akan selalu kolaborasi sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Pak Jokowi sebagai pihak tergugat. Pak, penegasan, Pak Jokowi sudah menyetujui untuk menghadirkan ijazah di Solo? Bukan masalah menghadirkan atau tidak, pada intinya kami akan koordinasi. Nah, dari pihak penyidik apakah mengabulkan atau tidak, karena barang tersebut saat ini kan dalam posisi sebagai barang bukti. Mestinya barang bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana itu nanti untuk keperluan perkara pidananya, jadi bukan perkara yang lain kan begitu. Namun demikian setidak-tidaknya kami berupaya untuk ajukan permohonan. Ya, dan oleh Pak Jokowi pun pada intinya sudah mengizinkan supaya saya segera ajukan permohonan supaya ketika agenda pembuktian sidang pihak tergugat sesuai jadwal yang ditentukan, kami tidak mengalami keterlambatan. Ininya seperti itu, ya. Oke. Ada pesan dari Pak Jokowi? Untuk sementara itu aja. Sedangkan untuk yang lain-lain, apakah kami mau menganalisis terkait dengan tindakan-tindakan yang dalam mereka ada tidaknya indikasi perkara pidana, saat ini kami sedang analisis lebih detail dan kami belum bisa memberikan suatu simpulan atau konklusi. Artinya ini Pak, nanti kalau diminta pengadilan untuk menunjukkan ijazah akan diringan atau gimana? Oleh seperti yang kami sampaikan terkait dengan ijazah, kami tetap berupaya untuk mengajukan permohonan bon BB. Ya, karena ijazah tersebut kan saat ini memang ada di Polda Metro atas dasar penetapan sita dari Pengadilan Negeri Surakarta juga. Sehingga dari pihak tergugat pihak penggugat ketika saya tidak ada kemampuan untuk menunjukkan ijazah, itu kan bukan salah kami, ya ada dasarnya kan begitu. Lagi pula yang gugatan perdata, apakah mau dibuktikan apa dan sebagainya itu haknya para pihak. Jadi kami tidak ada suatu keharusan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan pihak penggugat. Ya. Mungkin terkait pengerahan massa saat sidang, apakah itu mempengaruhi juga secara psikologis? Menurut kami tidak. Saya masih meyakini bahwa majelis hakim dalam hal memeriksa dan mengadili perkara ini tentu saja berdasarkan undang-undang. Ya, undang-undang bukan karena opini, apalagi adanya tekanan. Menurut pendapat saya tidak demikian. Ya, itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Mari. Matur nuwun, Pak. Mari Mas. Ada rencana datang ke persidangan nggak? Ada rencana datang ke persidangan? Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Kalau Pak Jokowi katanya akan memaafkan 3 tersangka, yang lain kecuali 3 itu, seperti apa?
urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum, prosesnya biar berjalan apa adanya ya. Berarti walaupun memaafkan proses hukum tetap berjalan itu ya Pak ya? Sekali lagi, urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi, kalau urusan hukum ya urusan hukum, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, kalau tanggapan terkait salah satu pengacara dari tersangka Pak, dari Egy Sujana itu terkait menanggapi ijazah Pak Jokowi ternyata mengakui kalau asli. Ya memang asli. Gimana sih? Ya memang asli. Artinya kalau dari Artinya ya memang asli. ya Untuk yang tersangka yang mengakui asli, apakah ada ruang untuk perdamaian? Gimana? Untuk tersangka yang mengakui ijazah asli itu, apakah ada ruang untuk Sekali lagi, urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum. Tetapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi, urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum. kalau dari nama tiga orang itu apakah boleh disebutkan Apa? yang dikecualikan untuk dimaafkan itu? kira-kira siapa Pak yang ketiga itu Pak? Meskipun Ya publik sudah nanti. tahu. Tebakan publik kan mesti sudah tahu Pak. Nanti. Ya teman-teman, sudah kita saksikan ya informasi lengkap dari kedua pihak, baik kubu Pak Jokowi, kubu Roy Suryo, komentar-komentarnya usai sidang ya di Pengadilan Solo, berbagai ya keberatan-keberatan kedua tokoh juga ya, kedua pihak. Kalau misalnya kita lihat di sini Pak Jokowi ya tidak punya kewajiban untuk menunjukkan. Di sisi lain ya ini kubu Roy Suryo tetap meminta Pak Jokowi untuk hadir dan juga menunjukkan ijazahnya. Jadi ya alhasil sidang kemarin cukup panas, cukup alot, perdebatan juga terjadi. Kita tentu bakal terus kawal sidang di PN Solo ya, jalannya bakal seperti apa. Nah, mungkin itu informasi kita hari ini. Teman-teman lah yang bakal menentukan setelah nonton video barusan. Kalau misalnya punya pendapat lain, tulis di kolom komentar. Kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.